kabarnya semuanya seminggu ini? Semuanya baik? Coba gimana baiknya? Tuh thumbs up? Ya, teman-teman, hari ini kita mau belajar lagi tentang siapa ya? Hari ini kita mau belajar tentang siapa? Coba tebak. Ada yang sudah buka bukunya belum? Buku lewat handphone ya? Ada yang udah buka? Kalau belum nggak apa-apa, kita belajar sama-sama ya. Hari ini kita mau belajar tentang Yesus dan wanita Samaria di sumur. Sebelum kita mulai cerita kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menuntun kami sampai hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kami ketenangan supaya kami bisa mengerti cerita hari ini dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, siapa yang masih ingat sahabat lalu kita belajar tentang apa? Sahabat lalu kita belajar tentang apa? Ya, benar. Yesus meredakan badai. Hari ini kita mau belajar lagi tentang Tuhan Yesus. Kali ini Tuhan Yesusnya ngapain ya? Kira-kira ya? Tuhan Yesus bertemu dengan seorang wanita di Samaria yang mereka lagi ada di sumur. Nah, siapa yang tahu wanita? Wanita itu apa sih? Wanita ada dua ya, kita di dunia ini Tuhan ciptakan dua, yaitu wanita dan laki-laki. Contohnya manusia pertama waktu itu siapa? Adam dan Hawa. Coba Adam itu kira-kira laki-laki atau wanita? Yang mana ayo? Ya, Adam itu adalah laki-laki dan Hawa itu adalah wanita. Jadi contohnya nih wanita, gimana? Rambutnya panjang, terus suka pakai pita. Siapa di sini yang suka pakai pita? Siapa yo? Reina, Jocelyn, Evelyn. Ya, kalau laki-laki siapa ya? Laki-laki rambutnya pendek. Ya, laki-laki nggak ada yang rambutnya panjang-panjang sampai sini. No, nggak ada. Siapa itu? Contohnya ada Wilson, ada Wilbert, ada Ozora, Mikael, dan lain-lain semuanya ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Yesus ketemu dengan seorang wanita Samaria yang mereka sedang ada di sumur. Siapa yang tahu sumur itu apa? Sumur. Ya, sumur itu adalah tempat di mana air itu berada. Pada zaman dahulu, orang kalau misalkan mau ngambil air, mereka pada pergi semuanya ke sumur. Di situ banyak sekali airnya. Nggak kayak kita sekarang sumurnya masing-masing di rumah punya satu-satu. Kalau zaman dulu nggak ada. Zaman dulu mereka cuma punya satu sumur yang dimana di situ banyak airnya. Mereka semua berbondong-bondong datang untuk ambil air dari situ. Ya, nah hari ini suatu hari, kita mulai ya ceritanya ya. Suatu hari Yesus sedang dalam perjalanan. Pelan-pelan Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya. Mereka tuh jalannya nggak pakai kayak kita ya. Jalan pakai apa? Biasanya kalau kita pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, kita sekarang udah enak. Kita ada mobil, kita ada sepeda motor. Dulu nggak ada itu semua. Mereka kebanyakan berjalan pakai kaki. Gimana jalan pakai kaki yuk? Kita jalan. Mereka dulu di zamannya Yesus jalannya pakai kaki. Nah, kaki itu digunakan sebagai kendaraannya mereka, alat transportasinya mereka. Mereka belum ada mobil semuanya, itu belum ada. Mereka jalan pakai kaki dan juga ada juga yang pakai hewan, yaitu keledai. Nah, bisa dilihat di sini gambar keledai itu kayak gimana ya. Nih dia keledai. Nah, teman-teman, kalau di perjalanan yang panjang itu pasti panas, ya kan? Kayak contohnya siang-siang. Hari ini panas atau dingin ya di luar ya?
panas teman-teman, panas, matahari bersinar sangat terik. Kalau panas kita keringetan, nih mukanya keringetan ya, ada keringetnya, bisa dilap pakai tisu ya. Terus kalau keringetan kita apa biasanya? Kita capek. Kalau udah jalan jauh-jauh jalan kita keringetan, kita capek. Jadi kita harus istirahat dulu, ya kan? Nah, sama juga dengan Yesus dan para muridnya. Beristirahat dulu di satu tempat yang namanya Samaria. Yuk kita sebutkan sama-sama. 1, 2, 3. Samaria. Ya, Samaria. Nah, teman-teman lihat nih. Samaria di mana? Kita lihat ya, Samaria itu di sini tuh. Ada titiknya ya, teman-teman ya. Nah, di situ di Samaria itu ada sebuah sumur yang sangat terkenal. Namanya Sumur Yakub. Ya, kita ulang sekali lagi, di Samaria ada sumur namanya Sumur Yakub. Di situ sumurnya dipakai oleh banyak orang untuk mengambil air. Air itu bisa digunakan untuk apa aja, teman-teman? Coba kita sebutkan satu-satu ya, ikutin dulu. Bisa untuk mandi, bisa untuk minum, bisa untuk masak. Ya, semuanya itu membutuhkan air. Nah, kita harus mengambil air dulu, orang zaman dulu mengambil air dari sumur itu. Waktu Yesus lagi duduk menunggu di sumur Yakub itu, tiba-tiba perempuan itu datang mau menimba air. Wanita itu gak kenal siapa Yesus, makanya dia diem aja. Tapi teman-teman ingat, Yesus tahu wanita itu. Bahkan sebelum wanita itu ngomong apa-apa, waktu wanita itu diam, Yesus sudah tahu wanita itu siapa. Terus Yesus bilang sama wanita itu, "Berikan aku minum." Terus wanita itu kaget, siapa ini? Kok dia mau ya ngomong sama aku? Kan sudah lama banyak orang gak mau ngomong sama aku. Orang-orang gak suka sama aku. Tapi Tuhan Yesus yang adalah seorang Yahudi mau ngomong sama aku yang adalah seorang Samaria. Lalu Tuhan Yesus jawab, kamu tahu gak siapa yang lagi minta minum sama kamu? Aku beda loh sama orang-orang di sekitar kamu. Aku ini mengasihi semua orang. Aku sayang sama semua orang. Aku bisa kasih kamu air hidup. Terus perempuan itu makin bingung dan bertanya-tanya. Lalu dia bertanya ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, loh kan Tuhan baru aja minta minum sama aku. Tuhan aja gak punya ember, gak punya alat buat ambil air dari sumur Yakub. Kok sekarang Tuhan malah mau kasih aku air hidup? Emangnya Tuhan itu siapa? Tuhan itu lebih besar dari nabi. Terus Yesus bilang lagi teman-teman, "Siapa yang minum air dari sumur, ia akan haus lagi. Tetapi siapa minum air hidup, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air hidup itu akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." apa sih makna mata air hidup itu? Itu bukan air beneran air, tapi yaitu dia itu punya Yesus. Punya Yesus berarti punya keselamatan. Makanya wanita itu akan bisa menjadi mata air untuk sekelilingnya. Dia akan menjadi sumber pengharapan yang akan memberitakan Injil untuk teman-temannya. Itu baru namanya mata air yang tidak akan membuat kita haus lagi. Bukan air yang sebenarnya ya teman-teman. Nah, wanita itu bilang, aku mau dong Tuhan Yesus, aku mau air hidup itu. Orang-orang bilang, yang bisa kasih air hidup itu cuma Mesias loh Tuhan Yesus. Mesias itu juru selamat. Emangnya Tuhan Yesus, Tuhan itu siapa? Terus Tuhan Yesus menjawab, "Akulah Mesias itu. Percayalah padaku." wah, begitu wanita itu tahu kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat, dia langsung senang sekali. Senang gimana? Hore, ketemu Tuhan Yesus, ketemu Tuhan Yesus. Yuk, kita happy gimana kalau ketemu Tuhan Yesus? Happy Wes? Happy Wes, kita teriak-teriak yuk.
kita loncat ya. 1, 2, 3. Hore, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Nah, ketika dia udah dapat, dia mau bagikan. Nah, dia cepet lari. Yuk, kita sama-sama lari yuk. Kayak wanita itu yuk, lari. Gimana? Lari ke kota, kasih tahu ke orang banyak bahwa Yesus ada di sini loh, teman-teman. Yesus ada di sini. Yuk, kita lihat Tuhan Yesus yuk. Dia adalah Mesias. Langsung semua orang, kaget. Ada Mesias yang diberitakan itu. Semua orang langsung ikut sama wanita itu. Mereka seneng banget. Sampai-sampai mereka minta Yesus untuk tinggal di Samaria selama 2 hari. Waktu dengar tentang cerita Yesus, kasih Allah, semua orang menjadi percaya sama Tuhan Yesus yang penuh kasih itu. Nah, hari ini kita udah belajar ya tentang Tuhan Yesus ketemu wanita Samaria di sumur Yakub. Nah, Tuhan Yesus sendiri mau bagikan air hidup itu ke wanita Samaria itu. Gimana dengan kita sekarang? Kita juga harus mau ya bagikan cerita tentang Tuhan Yesus ke teman-teman di sekitar kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 8 ayat 39. Kita ulang, Lukas 8 ayat 39. Ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Ulang, ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Lukas 8 ayat 39. Ya, kita hafalin baik-baik ya. Nanti kalau kita sudah hafal, kita boleh hafalin pakai gayanya dan bisa kasih tahu ke orang-orang juga. Oke? Good job. Nah, cerita hari ini udah selesai ya teman-teman. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini yang mengajarkan kami untuk bisa menjadi mata air buat teman-teman sekitar kita, yaitu dengan cara bercerita tentang siapa itu Tuhan, memperkenalkan Tuhan kepada teman-teman kami yang lain. Bantu kami ya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Nah, sekian cerita hari ini teman-teman. Kita jumpa lagi di sahabat depan. Bye-bye.